sunnah, jadi itu manhaj yang kalau bagi saya tidak bisa ditawar-tawar ya. Ya, karena memang sumber kebenaran itu Al-Quran dan Sunnah. Ya, kemudian yang paling paham Al-Quran dan Sunnah setelah Rasulullah siapa? Para sahabat. Ya, mereka paling tahu prakteknya, paling tahu pengamalannya. Maka bagaimana kita mengamalkan Quran dan Sunnah tadi, kita lihat pengamalan para sahabat. Bincang makna, bincang-bincang seputar agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Bincang Makna, bincang-bincang seputar agama. Monggo diminum dulu, Ustaz. Lupa tadi ya. Tadi sudah saya minum tadi. Antum nggak lihat masalahnya. Lupa tadi. Alhamdulillah. Nah, insyaallah. Enak kalau ngobrol ya. Nggak kerasa tuh. Nggak terasa. Nah. Jadi gini, Ustaz. Jadi teman-teman itu mereka setelah memasuki gelombang hijrah, Ustaz, mereka bingung jadinya. Jadi di Indonesia kan banyak ajaran-ajaran, Ustaz ya. Ada yang mereka yang ajaran A, ada ajaran B, ada yang menghalalkan demo, Ustaz. Ada yang berpaham takfiri, ada yang suka mengkafir-kafirkan tentang golongannya. Jadi mereka yang setelah hijrah itu jadinya mereka bingung, Ustaz. Kemana ini enaknya? Gimana itu? Kalau itu nasihatnya buat teman-teman. Enaknya gimana ya? Enaknya kita pengen dapat hidayah gitu ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya Wafillah, memang hal yang perlu kita ketahui dahulu ya. Jangan sampai nanti kita salah dalam mengucapkan atau salah dalam melabeli sesuatu. Memang kita akui di Indonesia ini memang banyak aliran-aliran, bahkan juga aliran-aliran sesat yang mereka mengatasnamakan Islam. Ya, cuman hal yang perlu kita bedakan di sini yaitu bedakan antara iftiraq dengan ikhtilaf. Ya, apa itu ikhtilaf? Apa itu iftiraq? Ya, kalau ikhtilaf itu perbedaan. Ya, wajar kan, orang berbeda wajar sudah. Para ulama dahulu juga berbeda. Tapi kalau ikhtilaf itu perbedaan yang masih bisa ditolerir. Ya, masih bisa ditoleransi dan masing-masing ada dalil. Ya, dalil kuatnya. Nah, dalam hal ini ya tidak boleh kita mengatakan orang yang berbeda dalam masalah ikhtilaf atau khilafiyah mereka sesat ya, atau mungkin bahasanya keluar dari manhaj Ahlussunnah, enggak ya, karena khilafiyah. Adapun yang kedua adalah iftiraq. Ya, iftiraq itu firqah sudah. Nah, ini biasanya dalam masalah usul, masalah akidah. Ketika memang berbeda, maka ini sudah firqah namanya. Nah, baru ketika memang dia berbeda dalam masalah usul atau akidah, maka dia dikatakan aliran sesat. Ya, makanya bisa jadi ada orang yang mereka tergabung dalam Ahlus Sunnah. Ya, tapi beda, mungkin beda yayasan atau mungkin beda lembaga atau mungkin beda ormas dakwah. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Kalau kita sudah mengetahui hal itu, perbedaan hal itu, maka kembali kepada tadi sebenarnya. Ya, kalau kita berhijrah, maka kewajiban kita itu cari ilmu kok. Maka ketika kita mencari ilmu, fokus mencari ilmu dan mengamalkan, insya Allah ya kita akan dibimbing oleh Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, ya lanahdiyahum, kami akan berikan mereka petunjuk. Subulana, jalan kami akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang penting apa? Niat kita ikhlas dan kita sungguh-sungguh. Ya, hakadha insyaallah. Ya, kadang mereka juga bingung, Ustaz. Kita kalau kajian di sini, mereka membid'ah-bid'ahkan gitu. Kadang mereka di sini katanya Syiah juga kajiannya Syiah. Kadang juga mereka bingung kan, Ustaz ya. Bagaimana cara memilih guru yang benar? Jadi kita supaya akidah kita mantap, Ustaz. Jadi akidah kita supaya seperti para salafus saleh juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ya, jadi terkait memilih guru ini, ada sebuah hadis tapi memang hadisnya ini dhaif nggih. Tapi mungkin secara makna insyaallah benar kan itu. Al barakatu ma'akabirihim. Ya, keberkahan itu bersama para orang-orang sepuh ya, akabir nih. Jadi kalau di sini mungkin boleh kita katakan ulama kibar. Ya, dan saya yakin mungkin semua dunia sepakat ya. Yang disebut ulama yang mereka punya kapasitas yaitu mereka ulama-ulama yang duduk di ulama kibar atau mungkin boleh kita istilahkan lajnah daimah. Ya, kan sudah sepakat seperti ini ya, maka ngambil ilmulah itu dari mereka. Atau asatid yang memang merujuk kepada para ulama-ulama kibar tadi.
Ya, kenapa? Karena mereka dari segi umur mereka sudah berumur. Artinya mereka sudah punya pengalaman untuk hal itu. Ya. Senior, Ustaz. Senior nih. Kemudian dalam menghadapi masa fitnah pun karena mereka orang yang sepuh, ya mereka lebih bisa ya lebih bisa mencari solusi. Ya, di samping ilmu mereka juga ilmu juga termasuk ilmu yang tinggi. Maka sebagai solusi sebenarnya, dan sekarang Allah mudahkan kok ya di YouTube, kemudian di mana media sosial itu banyak ceramah-ceramah dari masyayikh, ya ulama-ulama yang duduk di Lajnah Daimah. Bahkan kajian mereka berseri pun juga ada, ya. Dan saya tidak tahu mungkin Al-Makna insya Allah akan seperti itu juga. Selanjutnya Ustaz, ya. Selanjutnya, jadi ceramah para ulama itu, kita ada subtitlenya, biar supaya dapat faedah. Tapi bukan yang potongan-potongan, yang kajian berseri, ya, sehingga bermanfaat untuk kaum muslimin. Jadi begitu ya. Yang penting guru kita itu sesuai manhaj dulu ya. Manhajnya sesuai Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman salafus saleh. Jadi itu manhaj yang kalau bagi saya tidak bisa ditawar-tawar ya. Ya, karena memang sumber kebenaran itu Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian yang paling paham Al-Quran dan Sunnah setelah Rasulullah siapa? Para sahabat. Ya, mereka paling tahu prakteknya, paling tahu pengamalannya. Maka bagaimana kita mengamalkan Quran dan Sunnah tadi, kita lihat pengamalan para sahabat. Makanya manhaj yang sahih, dan insya Allah diberkahi oleh Allah, yaitu manhaj salafun saleh, yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Tidak perlu kita ya menukil dalil dengan akal, kadang banyak. Untuk sementara tinggalkan akal dulu, ya. Apalagi posisi kita sebagai thalibul ilmi, bahkan mungkin untuk sebagian para salaf mungkin kita belum disebut thalibul ilmi, ya. Kenapa? Karena ada sebagian salaf yang mengatakan ya seorang tidak boleh belajar, ya, belajar ilmu hadis, ilmu apa dan sebagainya sebelum dia hafal Quran. Nah, ini sebagian ulama, tapi jangan dipakai nanti, di semua orang antum tembak nanti. Ya, artinya apa, standar beliau itu luar biasa, kita tidak boleh belajar ini, ya. Qurannya sudah selesai belum? Oh, kalau Qurannya sudah hafal baru boleh belajar. Nah, terus gimana dengan orang-orang zaman sekarang, ya mungkin mereka istilahnya tuwailib lah, thalibul ilmi kecil gitu. Ya, jadi memang kalau menurut standar dari salaf memang sebelumnya belum pantas untuk belajar ilmu yang lain. Makanya fokus di Al-Quran. Itu salah satu standar para ulama. Maka kita tahu posisi kita. Oh, saya ini tuwailib, ya, saya ini thalib yang baru-baru belajar gitu loh. Sudah jangan terjun ke masalah semisal tadi disebutkan masalah takfir, kemudian masalah takyin atau menilai seseorang dan sebagainya, ya. Oh, ini orang itu kurang sunnah, oh ini orang itu kurang tahdir dan sebagainya. Itu tidak akan banyak manfaatnya kecuali mengeraskan hati dan akan memalingkan kita dari hal yang paling bermanfaat, itu mencari ilmu. Nah, jadi gitu Ustaz. Nah, karena teman-teman juga bertanya, bagaimana sih Ustaz cara kita itu kokoh dalam berakidah? Jadi akidah kita itu kokoh enggak? Nah. Jadi enggak akidah Islam yang baru-baru ini ya Ustaz ya. Jadi gimana Ustaz maksudnya? Jadi perkara kekokohan dan sebagainya itu sebenarnya memang wewenang Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi memang di sana mungkin ada beberapa tips dan trik yang bisa kita lakukan. Yang pertama, banyak berdoa, ya, karena doa itu merupakan ibadah, dan orang yang sering berdoa kepada Allah, disebutkan Ibnu Qayyim dalam Ad-Da' wa Dawa itu sebuah riwayat, itu sangat memungkinkan sekali dikabulkan oleh Allah. Jadi semakin banyak berdoa, meminta petunjuk, meminta ditunjuki jalan yang lurus, kepada manhaj yang lurus, itu akan semakin dikabulkan oleh Allah kalau kita sering meminta kepada Allah. Ya, termasuk diantaranya di sana doa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya Rabb, ya Allah, ya jangan engkau gelincirkan kami setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami, wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Nah, ini doa agar supaya Allah mengekalkan hidayah. Atau yang sering kita baca Al-Fatihah, ya, ihdinas siratal mustaqim, itu berapa kali? Kan banyak sekali kan? Nah, kok kenapa ya saya masih bingung, tidak dapat hidayah, yang mungkin kurang meresapi saja mungkin. Nah, kemudian yang kedua saya tambah, agar kita kuat, ya, kokoh dalam berislam ini, yaitu tadi banyak belajar, yang kedua banyak diam. Ya, diam sebagaimana diistilahkan oleh para ulama bukan sukut, tapi as-somtu,
Ya, antara sukut dan somtu itu sama-sama diam. Cuman bedanya kalau sukut itu dia diam memang tidak mampu ngomong. Tapi kalau asomtu dia diam tapi hakikatnya dia mampu untuk ngomong. Ya, maka yang bagus adalah asomtu. Bahkan sebagian salaf menilai kecerdasan seorang dari banyak diamnya. Oh, Mas Dika ini kok banyak pendiamnya. Bisa jadi cerdas ini orangnya itu. Ya, seperti itu nggih standar para ulama salaf. Bahkan yang lebih mungkin bagi kita ekstrim. Ya, ada salaf yang beliau menulis kata-kata apa yang saya ucapkan selama seminggu ini. Ya. Oh, kata ini ya. Sampai pada hari Jumat dia koreksi, kata ini tidak perlu, tidak diulangi, tidak perlu. Sampai dia membiasakan seperti itu, tidak keluar sesuatu kecuali bermanfaat. Nah, jadi banyak diam. Kemudian tidak menyibukkan diri dalam perkara fitnah. Ya, jangan menceburkan sudah. Teman ngaji saya kok ketika duduk sama saya ngajak ngobrol tentang tahdir. Tapi enak. Nah, ini menceburkan diri ke dalam hal fitnah. Tinggalkan hal itu sudah. Sampai tidak tahdir nanti terjerumus ke dalam fitnah dan sebagainya. Tidak. Saya tidak mau terjerumus dalam fitnah. Saya mau fokus kepada talibul ilmi seperti itu. Parah ya, kalau fitnah subhanallah ya, luar biasa sudah. Makanya jangan ikut-ikutan sudah. Jadi kita harus tabayun Ustaz ya. Termasuk itu dalam masalah fitnah. Artinya sekiranya kita tidak tabayun itu tepat yang pertama tadi asom tuh kita diam. Ya, karena saya tambahkan lagi Syekh Shalih Utsaimin mengatakan ada 2 faedah yang didapatkan orang yang diam ketika terjadi fitnah, yang tidak didapatkan pada orang yang banyak berbicara ketika fitnah. Yang pertama, dia akan sampai kepada kebenaran. Ya, yang kedua dia terselamatkan dari fitnah. Ya, kadang orang diam, ada fitnah di sana, diam sudah. Setelah berjalannya waktu ternyata kebenaran muncul. Oh, ternyata kebenaran ini sudah. Ya. Dulu kalau seumpama dulu dia banyak ngomong, akhirnya kan bisa jadi malu sendiri kan itu. Tambah ya. Seperti itu. Seperti itu. Sakeh, Masya Allah. Kadang juga teman-teman ada yang ganda futur Ustaz. Jadi teman kadang waktu mereka sudah berhijrah, mereka sudah melaksanakan istilahnya thalabul ilmi itu, datang di kajian-kajian majelis-majelis, mereka kadang-kadang futur Ustaz. Mereka sudah kadang kita juga mungkin contoh futurnya kayak apa? Kadang ini kita malas ngaji atau itu kadang kita biasanya kelihatan ini si fulan sering kan tiba-tiba kok nggak pernah. Bisa jadi dia mungkin ada kesibukan atau apa mungkin, gitu. Ya. Tapi juga ada teman-teman juga yang masih belum sampai sekarang juga masih belum bisa kembali ke majelis ilmu, move on istilahnya gitu. Masya Allah. Gitu gimana Ustaz? Ya, jadi gini yang pertama tadi kita harus mengedepankan husnudzon dulu. Ya, bisa jadi ada teman kita yang memang mungkin jarang ikut ngaji, tapi dia di rumah mungkin ikut kuliah online. Kan bisa jadi kan itu. Kenapa? Karena beliau bisa jadi punya kesibukan. Ya, atau juga bisa jadi beliau ada semisal mungkin sakit dan sebagainya. Ya, itu yang pertama. Jadi insya Allah tidak ada ruginya kalau kita husnudzon itu tidak ada ruginya insya Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa istilahnya apa tadi? Tidak futur dan sebagainya. Jadi futur dan tidaknya sebenarnya itu bagian dari ujian. Ya, setiap kita karena ahlu sunnah wal jamaah sepakat iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Ya seperti itulah kondisi manusia. Ya, cuman ada hal yang perlu kita perhatikan ya, agar iman itu kalau pas naik juga alhamdulillah, kalau turun juga tidak terlalu blong sekali gitu. Ya benar itu. Kalau blong lah repot sudah. Makanya bahkan ya ngapunten mungkin bisa jadi ya dia akan jauh menyimpang. Makanya hal yang perlu kita perhatikan yang pertama cari lingkungan teman yang baik. Ya, kalau kita pengen baik cari lingkungan teman-teman yang baik. Contohnya gimana ya, tadi di awal kita bahas kalau teman ini kok suka fitnah ke sini ke sana, suka mentahdir ke sini sana, ya cari teman yang tidak suka. Cari teman yang memang dia fokus thalabul ilmi sudah. Ya, belajar ilmu-ilmu syar'i karena sebutkan dalam ayat al-mar'u ala dini khalilihi. Ya, seorang itu bergantung kepada agama temannya. Ya. Kalau sampean semisal jenengan semisal kok Mas Dika itu suka seneng nahdir. Bisa jadi ada teman yang suka tahdiran akrab dengan jenengan. Nah, bisa seperti itu kan itu Makanya cari teman yang bagus Lah, teman yang bagus kriterianya apa? Ketika dia melihat, ketika dia berada di samping kita, maka tumbuh ketakwaan kita.
tumbuh semangat ibadah kita, tumbuh semangat kita mencari ilmu. Itu teman baik ya. Kalau jenengan dapati seperti itu, pegang erat sudah teman seperti itu. Nah, yang kedua, menjauhi perkara-perkara yang bisa menjadikan sebab futur. Ya, misalkan maksiat jelas, maksiat bisa menjauhkan kita dari ketaatan. Ya, ngabuburit dengan teman-teman yang tidak ngaji. Ya, ngabuburit tahu enggak? Ya, ngabuburit ya, keliling-keliling ngobrol dan sebagainya, ngopi dan sebagainya dengan teman-teman yang mereka enggak ngaji. Akhirnya apa? Ketika duduk seperti itu yang dibahas apa? Dunia, perkara dunia, bahkan perkara-perkara yang ngapunten mungkin berbau maksiat, ngapunten mungkin bahas cewek dan sebagainya. Lah itu bisa menjadikan apa? Kita futur untuk bertolabul ilmi. Maka sebenarnya dua hal itu insya Allah penting ya. Cari teman yang bagus dan lingkungan yang bagus. Kemudian yang kedua apa? Jauhi faktor-faktor atau sebab-sebab yang menjadikan kita futur. Wallah alam. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz nasihatnya Ustaz ya. Semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menempuh jalan yang benderang ini Ustaz. Tetap di jalan manhaj salaf ini. Amin. Sesuai pemahaman salafus saleh. Nah. Jadi sudah sampai sini saja pemirsa. Terima kasih sudah menyimak kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang makna, bincang-bincang seputar agama.